Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Negeri kami itu hancur-hancuran, Pak. Tambang di mana-mana hancur-hancuran, Pak, negeri kami itu. Pak Jokowi pura-pura lupa kapan meresmikan Bandara Morowali. Tapi Bandara Morowali tiba-tiba ganti nama jadi Bandara Maleo setelah Bandara IMIP di Morowali ketahuan. Awalnya Menteri Pertahanan Pak Syafri sedang latihan tempur dan menemukan bandara yang anomali. Di bandara itu tidak ditemukan perangkat negara seperti petugas imigrasi dan bea cukai. Setelah itu bandara itu langsung viral gara-gara menteri itu menyebut tidak boleh ada negara dalam negara. Pengamat penerbangan menyarankan agar pekerja Cina harus lewat bandara yang ada imigrasinya dulu baru ke bandara khusus itu. Parahnya IMIP juga mengoperasikan beberapa pesawat khusus yang tidak dicek lalu lintasnya. Akan meresmikan 5 bandara udara baru Morowali. Karena ketahuan, akhirnya Pak Jokowi bilang tidak pernah meresmikan bandara itu. Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali, nggak pernah. Tapi bandara lain yang masih di Morowali, tapi lupa tahunnya berapa. Yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Tahun berapa, Pak? Juga lupa. Setelah ditelusuri di Google Map, ternyata Bandara Morowali sudah berganti nama menjadi Bandara Maleo. Tapi plakat namanya masih tertulis Bandara Morowali dan websitenya bandaramorowali.com. Bandara ini terbuka untuk umum, sedangkan Morowali Industrial Park atau IMIP untuk pekerja Cina dan terletak berdempetan dengan kantor IMIP. Anehnya Gubernur Sulawesi Tengah dilarang masuk Bandara IMIP sampai harus mengadu ke DPR. Negeri kami itu hancur-hancuran, Pak. Tambang di mana-mana hancur-hancuran, Pak. Di mana persoalannya? Gubernur nggak bisa masuk, Pak. Para pengusaha ini bilang ini kawasan industri spesial, nggak boleh. Presiden bilang ada 570 triliun dari pajak yang bersumber dari industri smelter yang ada di Sulawesi Tengah. Coba Bapak-Bapak bayangkan, setiap tahun DBH itu kami hanya mendapatkan 200 miliar. Menurut kalian apa benar ya Pak Jokowi nggak tahu soal bandara sebesar itu ada di sebelah kantor IMIP? Padahal yang meresmikan kawasan industrial Morowali kan juga Pak Jokowi. Aku suka membongkar akal-akalan Pak Jokowi. Follow untuk membongkar semua rahasianya. Saya menemukan catatan ini di salah satu grup WA yang menurut saya ini harus sampai kepada presiden atau orang-orang yang berada di sekitar presiden. Catatan ini saya bacakan dari seorang purnawirawan. Ini saya bacakan isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya terbongkar ya bandara ilegal IMIP Morowali, yaitu Luhut ngaku ikut cawi-cawi bangun bandara IMIP Morowali. Jadi Luhut adalah mengakui kalau dirinya yang memberikan izin atas pembangunan bandara IMIP Morowali. Kita lihat di situ Luhut banyak sekali kepentingannya. Dan dia mengatakan bahwa bandara IMIP ini penggunaannya hanya untuk domestik saja, tetapi faktanya malah ya digunakan untuk internasional, walaupun pada akhirnya sudah dicabut ya. Dan tidak hanya Luhut saja, ternyata juga terungkap ada Airlangga juga dalam proyek IMIP Morowali. Nah, kalau kita baca dari komentar dari netizen, bandara tak butuh imigrasi, tetapi imigrasi harus mengontrol ribuan orang Cina yang masuk IMIP Morowali. Mereka seenaknya tanpa dikontrol imigrasi secara langsung. Memang kita lihat cukup banyak tenaga asing dari Tiongkok masuk ke Indonesia ya dalam proyek nikel. Dan ini tanpa ada pengawasan dari bea cukai maupun imigrasi. Ada komentar dari Fitriah, lah jadi saat dia sebenarnya yang jadi presiden itu siapa? Kok bisa Pak Luhut yang kasih izin? Ya memang dia ada kepentingannya di situ. Dari dulu Luhut ini ya udah disebut sebagai agen Tiongkok. Jadi memberi pekerjaan kepada rakyat Tiongkok, sedangkan rakyat Indonesia sendiri morat-marit mencari kerja. Ada komentar dari Bahri Kalsum, berarti dia punya andil dalam hal yang membahayakan negara, termasuk tidak terdata orang-orang Cina yang datang cari kerja bahkan dengan tujuan yang kita tidak tahu. Ada komentar dari Samsu Hadi, kereta cepat Wus Bandara IMIP Morowali atas restu Luhut. Jadi Luhut ini pernah dulu disematkan kepada dirinya adalah Perdana Menteri ya. Jadi setelah Jokowi langsung dia, dan cukup banyak jabatan yang diemban oleh Luhut yang diberikan oleh Jokowi, hampir 17 jabatan ya. Jadi kalau kata masyarakat maupun netizen, menteri segala urusan waktu pemerintah Jokowi dulu. Jadi tidak heran kalau bandara IMIP ya, dia yang mengeluarkan izin atau dia yang memberi izin untuk di Morowali, yang langsung penerbangannya kita lihat ya sampai ke internasional. Jadi bukan hanya domestik saja. Jokowi membantah tidak pernah meresmikan
Bandara IMIP di Morowali. Bisa benar, yang diresmikan Jokowi adalah salah satu bandara yang ada di Morowali, yaitu Bandara Maleo. Di sini perlu saya sedikit menyampaikan analisa bahwa Morowali atau Bandara Maleo bukanlah bandara besar, bukanlah bandara yang ada di provinsi. Dan itu harus diresmikan oleh seorang Jokowi. Kembali ke Bandara IMIP. Bandara IMIP ini adalah bandara privat, bandara khusus yang bisa terbang ke luar negeri, khususnya ke Cina. Kalau ada pendukung-pendukung Jokowi yang marah dengan pernyataan Menteri Pertahanan, Jenderal Syafri Samsudin, wajar. Karena yang mereka tahu, Jokowi meresmikan Bandara Maleo, bukan Bandara IMIP. Betul. Tetapi ada kaitan. Di Bandara IMIP, kenapa begitu bebasnya pesawat yang ke Cina masuk dan keluar melalui Bandara IMIP? Siapa yang punya kepentingan di Bandara IMIP? Analisa saya bahwa IMIP itu juga ada sahamnya Jokowi di situ. Sehingga di zaman dia menjadi presiden, bandara itu semua aparat yang terkait, Kementerian Perhubungan, Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, semuanya bungkam, tidak ada yang bersuara. Saya curiga bahwa di IMIP ada sahamnya Jokowi dan antek-anteknya, sehingga dia meresmikan Bandara Maleo di Morowali hanya untuk mengelabui saja. Tapi sebenarnya ada kepentingan di balik itu, yaitu Bandara IMIP yang sekarang terungkap. Mengerikan. Sebuah bandara di sebuah negara tidak dikelola oleh negara itu sendiri. Berarti negara ini sudah jebol, sudah bobol. Kita nggak tahu, mereka datang memasuk senjata, mereka datang memasuk tentara, kita tidak pernah tahu. Yang jelas, indikasi itu sangat terbuka lebar. Ini bahaya untuk negara, bahaya untuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Maka ini perlu diusut. Sekali lagi, Jokowi harus bertanggung jawab, termasuk antek-anteknya yang berada di belakang Jokowi selama ini. Yang paling ngotot memasukkan TKA-TKA Cina, terutama pintu masuknya adalah di Morowali, melalui Bandara IMIP. Ini bahaya. Salam Maras, salam nasional sejati, saya Rosamuton, Panglima Serta Sumatera Nusantara. Ini ada keputusan Menteri Perhubungan tanggal nomor 38 tahun 2025, tanggal 8 Agustus 2025. Ini nih, yang mengizinkan 3 bandara khusus menjadi bisa penerbangan langsung dari bandara dan keluar negeri. Ini keputusan Menteri Perhubungan. Tanggal berapa tadi, Pak? Tanggal 8 Agustus. 8 Agustus tahun ini ya? Tahun ini. Nah, disebutkan yang menarik ini kan, bahwa 3 bandara itu adalah IMIP masuk nggak, Pak? Hah? IMIP masuk nggak? Ini saya sebut ini. Bandara itu adalah bandara udara khusus Sultan Syarif Harun Setia Negara Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Ini miliknya APP. Asian Pulp and Paper yang Sinarmas. Betul. Yang kedua, Bandar Udara Khusus Wedabai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Itu miliknya Wedabai Park yang sebenarnya pemilik sahamnya Cina. Ya. Dan pemilik sahamnya hampir sama dengan Morowali. Bintang 8 juga. Ya. Yang ketiga adalah Bandar Udara Khusus Indonesia Morowali, Industrial Park IMIP, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Semuanya di tempat tambang? Tempat tambang. Enggak, APP itu Nah, 2 dari 3 lah. Ya. Ini yang menarik di poin kedua itu bahwa ada 3 yang boleh diizinkan itu adalah medical evacuation, penanganan bencana, dan atau ini yang menarik, pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Artinya, ya udah negara dalam negara. Oke. Semua yang dibawa keluar, semua yang masuk tanpa melalui bea cukai mulai imigrasi. Ini 8 Agustus 2025. 13 Oktober 2025 muncul permen baru mencabut mengubah permen sebelumnya dan hanya tersisa 1 bandara yang masih khusus, yaitu Bandara APP. APP. Yang dicabut Wedabai sama IMIP. Nah, yang perlu telusuri siapa yang mendorong ini keluar? Yang pertama ya. Yang pertama. Dan siapa yang menyebabkan ini berhenti? Ini saya birokrat 30 tahun, ini nggak biasa. Ada kecurigaan Bapak, kira-kira pihak mana atau siapa yang kira-kira punya power untuk mengubah ini? Kita tahulah bahwa ini problemnya adalah kalau uang sudah main, kita nggak bisa duga siapa. Tapi jelas menurut saya Menteri Perhubungan harus menjelaskan ini, karena publik saya terutama sangat curiga ada apa di balik ini. Dan yang menarik artinya
pernah tiga bandara itu bebas beroperasi mulai Agustus sampai Oktober. Iya. Apa yang terjadi selama itu? Agustus sampai Oktober berapa bulan tuh Pak? 8 sampai 10 ya? Ya. 2 bulan ada, 3 bulan. 3 bulan. Ya. Terus apa urgensinya ATP mendapat khusus? Dapat kayak prioritas gitu ya? Yang lain dihapus? Yang ini keputusan-keputusan ini sangat janggal. Nah, sekarang menurut saya Presiden Prabowo, kita tahu lah, kemarahan Presiden Prabowo kan adalah selalu menyatakan oligarki berkuasa, menguasai semuanya. Betul. Yang kedua, terjadi serakanomik. Ya. Nah, yang menariknya bahwa menteri-menterinya, serakanomik keluar Mei, menteri-menterinya nggak menafsirkan itu. Tidak ada yang melakukan tindak. Yang melakukan itu menurut saya, baru Syafri Samsudin. Bahwa dia betul menghadapi oligarki itu, menghadapi yang serakanomik itu. Artinya gayung yang di ini Pak Prabowo tidak disambut. Tidak disambut. Coba oleh Sapri. Nah, coba serakanomik yang itu kan judi online itu nggak ditindak lanjut. Nah, jadi kemarahan Pak Prabowo ini kelihatannya ditugaskan ke Syafri Samsudin. Jadi saya menyatakan publik ini bukan Syafri Samsudin. Ini adalah Prabowo yang menugaskan Syafri Samsudin melakukan. Yang kedua melakukan itu Amran Sulaiman. Menteri Pertanian. Itu berani melawan oligarki serakanomik itu. Yang ketiga mungkin Rosan mulai. Rosan Roslani. Yang keempat Purbaya. Ya. Nah, ini yang melakukan menteri lain tuh. Padahal Presiden Prabowo butuh sekali orang memberantas serakanomik dan pengusahaan oligarki di Menteri ATR BPN. Satu. Tanah ya, Nusron ya? Nusron. Tapi saya orang tidak akan pernah percaya bahwa dia bisa melakukan. Dia kan mengatakan sampai 2 hari menjelang dunia kiamat aja mafia tanah masih ada. Ya, udahlah. Jadi ya karakternya saya paham. Saya teman lama. Yang kedua adalah Menteri SDM, Bahlil Lahadalia. Ini juga saya nggak yakin bisa melakukan. Kenapa? Karena dialah motor utama terjadinya serakanomik oligarki oleh Joko Widodo di periode kedua. Dialah motornya. Motor utamanya Bahlil. Jadi nggak mungkin dia melakukan. Yang ketiga adalah Menteri Kehutanan. Raja Juli. Saya juga nggak yakin ini melakukan karena serakanomik dan oligarki ini kan membesar saat Joko Widodo dan dia kepercayaan Joko Widodo. Yang keempat Menteri Kelautan dan Perikanan. Siapa? Sakti Trenggono. Nah itu kan terkait dengan pagar laut, terkait apa segala. Yang kelima itu ya Kapolri. Saya pikir bahwa ini ada catatan penting untuk diketahui publik. Saya menemukan catatan ini di salah satu grup WA yang menurut saya ini harus sampai kepada presiden atau orang-orang yang berada di sekitar presiden. Catatan ini saya bacakan dari seorang purnawirawan. Ini saya bacakan isinya. Mohon maaf saudara-saudaraku, saya Serma Purnawirawan M, saya tidak sebutkan nama lengkapnya, kerja di IMIP, Morowali Security. Untuk security kami berjumlah 1.100 orang. Untuk karyawan lokal sudah berjumlah 75.000 orang. Untuk TKI Cino sekitar 20.000 orang. Untuk TKI Cino sangat disayang oleh rezim ini karena tidak bisa dikoreksi. Kalau ada yang mengkoreksi, mereka akan dipenjarakan atau dipecat. Jadi, pribumi tidak bisa berkutik karena butuh kerja untuk hidup. Sementara gaji sangat jauh berbeda. Ini ya, untuk pribumi gaji 6-7 juta rata. Sama seperti sarjana. Sedangkan TKI Cino gajinya 35 juta sampai 45 juta. Itu karena pemerintah Indonesia sendiri yang kasih begini bangsanya. Di sini tempat saya kalau ada apa-apa, Pak Luhut Panjaitan yang langsung turun di sini. Mungkin saudara-saudaraku sudah mengerti kalau saya bilang nama ini. Untuk TKI Cino yang ada di Sulawesi, secara keseluruhan 90% tidak punya paspor. Kalau TKI yang di Morowali, IMIP, TKI Cino disimpan di tengah hutan. Sengaja dibikinkan camp di hutan. Dilarang bersentuhan dengan pribumi. Tapi tempatnya lengkap dan supermarket, tempat olahraga, siang malam berkaraoke lengkap, semua ada di hutan ini. Untuk yang kacau bermasalah di Morowali Utara, dari IMIP 50 km, tapi sepanjang 2 Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Semua tambang nikel bersambung sampai ke Sulawesi Tenggara, Kendari. Jadi ini gambaran TKI Cino yang ada di Sulawesi yang dianakmaskan sama rezim ini. TKI Cino, pribumi tidak ada harganya sama sekali. Sarjana atau tidak sama saja. Mohon maaf,
nanti saya kasih info tentang sekitar Morowali dan Morowali Utara. Makasih. Jadi cerita nyata dari rekan yang ada di PAM, di sana bukan hoax, benar adanya. Katanya nih, mohon diviralkan supaya sampai ke pihak-pihak yang terkait masyarakat secara luas bahwa inilah yang terjadi di IMIP Morowali. Saya kira informasi ini, jika ada yang mengetahui informasi banding lainnya, silakan Anda berkomentar. Dan jika Anda ingin memberikan informasi tambahan lain, silakan Anda tambahkan di video ini. Saya kira ini sekali lagi, saya ingin sekali bahwa rakyat sudah saatnya untuk dibangun kesadarannya bahwa negeri ini yang berdaulat adalah rakyat, bukan yang lain. Salam. Itu adalah bandara di Morowali, itu kan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Iya. Jadi kalau tidak diketahui, itu pertanyaan yang menurut saya agak melindungi Presiden Jokowi. Karena itu diketahui oleh negara. Di mana Presiden Jokowi sendiri yang meresmikan bandara ini. Ya. Begitu kan informasinya? Iya, betul. Nah, kalau beliau sendiri yang meresmikan, Pak Jokowi mengetahui ada bandara ini. Iya. Tapi kemudian bandara ini katanya dibikin tertutup. Betul. Imigrasi pun tidak ada di dalamnya. Nah, kalau begitu Pak Jokowi sebagai kepala negara telah membuat bandara di dalam sebuah negara yang dipimpin oleh kepala negara seolah-olah itu menjadi bandara tertutup. Padahal di pasal 224, 222, 224 Undang-Undang 1 2009 tentang penerbangan ada 3 hal tuh. 1, setiap bandara wajib mempunyai izin operasi. Ya. Terus kedua, bukan hanya izin operasi, harus ada pengawasan dari otoritas penerbangan sipil. Dan yang ketiga, seluruh proses pengoperasian itu harus dilakukan dengan sertifikasi dan pengawasan. Jadi tidak boleh tanpa. Jadi artinya kepala negara membiarkan satu bandar udara yang diresmikannya melanggar undang-undang yang dibuat oleh negara. Poinnya kan di situ, Bos. Betul, Pak. Terus kalau barang keluar masuk kan nggak pakai bayar pajak dong, Pak. Kalau di soal itu sebenarnya ada beberapa soal nih, Bos, yang menurut saya itu jadi masalah ya. Pertama, orang yang hadir tidak diketahui bukan hanya melanggar soal perizinan. Iya. Bukan hanya itu. Tapi kejahatan yang muncul di setiap proses penerbangan itu atau pelanggaran yang muncul di setiap proses penerbangan itu, maka itu seolah-olah dibiarkan aja. Bahkan dilegitimasi. Misalnya apa? Saya bisa menjamin bahwa itu tidak ada drug di situ. Ya, senjata gitu, Pak. Tidak ada senjata di situ. Tidak ada TPPO di situ. Tidak ini orang penghilangan orang. Iya. Misalnya orang-orang taruh situ. Siapa yang bisa menjamin di situ tidak terjadi? Ini bukan hanya penerbangannya loh. Iya. Kan penerbangan transaksi dalamnya, Pak. Ya, cuma pintu masuk situ. Jadi seolah-olah negara di dalam negara, di mana negara ini bisa melakukan transaksi di luar kontrol dari negara. Itu semua hal yang dilakukan di situ kejahatan terus dan bisa terjadi, bahkan makar terhadap negara itu bisa terjadi dari tempat itu loh. Nggak, itu artinya nggak main-main tuh. Nggak bisa dianggap main-main itu. Nah, ini kan udah lama, Pak. Ini kan udah terjadi udah lama dan panglimanya ada, sampai sekarang masih ada, Kapolrinya juga ada. Masa nggak tahu gitu, Pak? Nah, yang paling menarik kan adalah ketika ini kan kasus ini muncul dengan 2 arus nih. Pertama, di satu pemberitaan ada Menhan. Ya. Pak Safri yang marah besar. Kok ada atas bandara yang di luar kendali dan kontrol dan sifatnya tertutup. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah beliau tidak diberikan informasi yang cukup? Oh iya, benar. Nah, kalau beliau tidak diberikan informasi yang cukup, berarti ada yang insubordinasi dong terhadap dia. Kan begitu tuh ininya. Betul. Dan apakah insubordinasi kepada Menhan ini juga dilakukan terhadap Pak Prabowo sebagai presiden? Kan pertanyaanmu itu loh. Masa Menhan aja orang yang punya otoritas aja nggak ini, apalagi kemudian Pak Prabowo-nya. Jadi sekarang pertanyaannya, seluruh informasi yang harusnya Menhan ketahui tapi tidak ini disabotase apa enggak? Kan pertanyaannya itu kan. Iya. Bagian yang pertama itu. Nah, bagian yang kedua yang juga sangat menarik sekali, ini sudah berlangsung lama dan sudah banyak hal terjadi. Katanya di jumlah penerbangan berapa tadi? 153.000. 153.000. Kita ini bukan hanya kecolongan, kita sedang dirampok secara diam-diam dengan sengaja dan diketahui sebagian oleh orang-orang tertentu, tapi tidak pernah. Boleh nggak sih, Pak, kita bilang ini kegagalan intelijen kita, Pak? Ya masa hal gitu nggak diketahui, Pak? Tidak dilaporin ke presiden, Pak? Kalau dibilang kegagalan intelijen bisa. Cuman yang kemudian dalam percakapan lainnya nih, yang saya dengar mereka menganggap ini apakah kegagalan atau ini permainan intelijen? Kan lagi jadi mengerikan. Nah, mudah-mudahan dengan Ketua BIN yang sekarang ini, Pak Hindra, itu kan memang orang dekatnya Pak Prabowo ya. Dulu wakilnya. Nah, jadi dan Pak Imam ya wakilnya itu orang yang menurut saya sih orang yang cukup progresif untuk mengatasi ini. Mudah-mudahan bukan hanya
ditutup, tapi diketahui ini apa sebenarnya yang sedang terjadi. Karena kan ada yang sekarang mesti dilakukan kan ada 5 hal nih, Bos. Pertama, 1 penghentian operasi. 2 pembekuan izin, pencabutan izin, penutupan lapangan terbang, melakukan investigasi terhadap semua kejadian yang sudah terjadi ini untuk mengetahui seberapa jauh dampaknya, dan bahkan yang lebih penting lagi, siapa sebenarnya para pemain di situ. Karena kalau ini tidak dibongkar, white collar crime kayak gini, well organized crime kayak gini, ini penyakit bener. Kalau sudah bisa 1 wilayah kita dibikinkan lapangan terbang dan itu kemudian tidak diketahui, itu berapa banyak tempat lain yang akan bisa dilakukan yang sama. Dan jangan-jangan sudah diperlakukan sama, cuma kita nggak ngerti lagi. Ada lapangan terbang lain. Ya, karena kan orang-orang yang dulu kan masih dapat posisi sekarang, Pak. Lu jangan insinuasi. Enggak, takutnya. Jangan insinuasi, sebut namanya. Gak berani, Pak. Anak 3, Pak. Jangan insinuasi. Nah, ini ada pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 5 DPR, Pak Saiful Huda. Beliau mengatakan, yang pasti setahu saya ada data yang sampai ke saya. Ada 153.000 mobilitas orang selama operasional dari bandara ini. Dan mobilisasi bentuk barang begitu. Yang saya kira itu perlu dijelaskan oleh Kemenhub kepada publik. Jadi tidak boleh sama sekali ada penerbangan lintas negara. Karena di dalam regulasi yang ada begitu dia bisa ditutup. Nah, saya tidak tahu persis IMIP masuk yang ini atau bukan. Karena itu Kemenhub harus menjelaskan. Pertanyaannya simpel sih, Pak. Kalau ini ujung-ujungnya cuma tersangka orang-orang IMIP, ya ngapain, Pak? Terus orang-orang yang dikasih kewenangan tinggi, menteri-menteri, pejabat yang sekelas Kapolri, Pangdam, Babinsa, Babikantipnas, masa nggak tahu hal, nggak melaporkan, nggak nyampe ke presiden gitu, Pak. Oke. Kalau mereka masih tetap menjabat, ya jangan-jangan masih ada lagi yang lain, Pak, kasus-kasus lain ditutupin gitu, Pak. Jadi yang pertama yang harus dicek adalah siapa yang punya otoritas, yang seharusnya mempunyai kewenangan untuk mengawasi ini. Ini yang paling pertama ditanya itu kan. Iya. 1. Terus yang kedua, kita lihat dampak ini. Kalau dampaknya kemudian menyebabkan bahaya yang lebih besar, misalnya potensi subversif ada di situ. Misalnya gini lah, kita bikin simulasi nih. Di sana ternyata banyak senjata dikirim ke sana, misalnya nih, ada senjata dikirim ke sana. Kan itu artinya institusi-institusi yang punya kewenangan dalam kaitan menjaga ketertiban itu harus masuk, Bos. Iya. Ya kan? Apalagi kemudian kalau ada potensi kejahatan lain yang masuk di situ. Jadi artinya sekarang ini yang namanya kepolisian itu harus segera masuk ke sana untuk memeriksa lebih lanjut, Bos. Tadi kan Saiful menggunakan istilah begini, kan masa sih mereka ada Babinsa nggak ngerti gitu. Nah sekarang misalnya dia ngerti, cuman kalau ngerti emang itu dilaporkan. Kalau itu dilaporkan emang ditindaklanjuti, kan kita mesti periksa tuh. Iya kan, ini dilaporkan apa enggak? Bisa saja itu kemudian dikunci di situ, tidak dilaporkan. Nah kalau dilaporkan tapi tidak ditindaklanjuti, baru kemudian otoritas di atasnya harus bertanggung jawab, kan begitu. Dan ini bukan sekedar kepolisian, otoritas yang berkait dengan militer juga harus mulai masuk di situ. Jadi ada perhubungan untuk clearance, tapi yang jauh lebih penting lagi harus dibentuk tim independen untuk mencoba mengidentifikasi masalah itu dan memeriksanya. Kok bisa kejadian kayak gitu? Bagaimana dampaknya dan apa kemudian sanksi yang harus diberikan? Karena gini, kan ini bisa terjadi gini, Bu. Ini sebenarnya lapangan terbang tertutup atau ini adalah private airstrip milik perusahaan. Kalau private airstrip milik perusahaan, maka private airstrip itu harus tetap ada izin pendiriannya, ada izin operasinya, ada keselamatan penerbangannya, ada pelaporan flight plan setiap penerbangan, ada pengawasan keamanan. Jadi harus tetap ada ketentuan-ketentuannya. Nah, yang saya khawatir kemudian dicari-cari alasan untuk melegitimasi dan menjustifikasi bahwa itu sebenarnya lapangan yang pernah dilaporkan. Itu yang saya khawatir. Jadi selama ini Menhan tidak pernah diberikan informasi yang akurat. Dan itu artinya sabotase kan, Bos. Iya. Kalau sabotase itu dilakukan oleh orang-orang yang punya otoritas, itu namanya insubordinasi. Mau melakukan makar terhadap negara. Sanksinya apa itu? Ya kan masih jadi menteri semua, Pak. Kalau sanksi, tadi kan satu harus ngelihat siapa yang bertanggung jawab. Misalnya gini, ini sanksi pidananya macam-macam tuh. Mengoperasikan bandara udara tanpa izin, itu ada kena. Mengoperasikan fasilitas navigasi keamanan atau peralatan penerbangan tanpa persetujuan, itu kena. Melakukan penerbangan tanpa izin tanpa rute yang sah, itu kena. Jika kegiatan itu menyangkut keselamatan penerbangan, itu kena. Jadi pelanggarannya itu, ada yang pelanggarannya sampai 15 tahun loh. Kalau itu bisa menyebabkan kecelakaan. Dan kalau itu penerbangan di situ menyebabkan orang mati, bisa seumur hidup orangnya. Jadi ada kejahatan terhadap penggunaan bandara, kejahatan terhadap pengelolaan bandara, potensi penyelundupan ada di situ,
Penyelundupan bisa macam-macam. Jangan-jangan Harun Masiku nebeng. Oh iya. Iya. Menurut kamu ada informasi Harun Masiku di situ? Enggak, ya nebeng kan bisa Pak. Oh gitu. Jangan-jangan kamu sudah punya informasi dulu? Enggak Pak, nanti ditanyain nanti Pak. Oh iya gitu ya. Jadi betul nggak ada? Ada apa nggak? Potensi Pak. Ada potensi. Iya. Tapi ada indikasinya? Ada indikasi kan berkuasa dulu Pak. Pak penyidik, Pak Dul tahu indikasinya. Tapi yang saya ngeri sih memang bukan sekedar pelanggaran undang-undang kepabeanan, tapi kalau ada penyelundupan narkotika, tindak pidana perdagangan orang, terus senjata, udah tuh orang asing tanpa dokumen yang lagi itu sebenarnya kan perampokan sumber daya alam melalui bandara. Itu ngeri banget tuh kalau terjadi kayak gitu. Cuma kalau ujungnya hanya hukum menghukum, dihukum 15 tahun, 20 tahun, itu kan nggak menyelesaikan masalah Pak. Cuma kan garis besarnya kan negara kita gampang untuk dimasukin gitu. Ya pertahanan kita boleh dibilang ya nggak dipungkiri ya, kita sebagai orang awam melihatnya ya selemah ini gitu Pak. Bayangin 16 tahun, berapa tahun itu Pak. Mondar-mandir pesawat luar negeri ribuan kali dia darat dan kita nggak tahu bawa senjata, bawa apa kan nggak tahu Pak sama sekali. Pertama penerbangannya ratusan ribu bukan ribuan. Iya ratusan ribu. Terus kedua dalam penerbangan ratusan ribu itu kita tidak pernah tahu apa yang diterbangkan. Siapa yang bermain gitu? Siapa yang menerbangkan. Dan kalau ini kemudian tidak ada satu otoritas negara yang masuk di situ, kan pertanyaannya ini tidak ada ditiadakan, ya. Jadi ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Saya kok melihat ini kesengajaan. Nah kalau itu unsur kesengajaan, nah kesengajaan ini motifnya apa? Karena niat ini menjadi penting. Terus akibatnya apa? Jadi yang mesti dilakukan adalah nyisir itu full. Kalau menurut saya stop dulu nih penerbangannya, ya tutup dulu bandaranya, clearance dulu semuanya. Jadi nggak ada. Kalau nggak ditutup gitu, kita nggak pernah tahu nih. Artinya kan kejahatan jalan terus, Bos. Iya. Tutup. Pemilik otoritas dan siapapun yang diduga menjadi bagian dari konspirasi kejahatan ini harus diperiksa, Bos, untuk diteliti lebih jauh. Apa motifnya, apa dampaknya, dan mengapa sampai kejadian kayak gini untuk mengantisipasi supaya kejadian itu tidak terjadi lagi. Baru kemudian untuk mengkonfirmasi ini semua, kalau menurut saya sih udah nggak bisa negara lagi, harusnya tim independen Pak Prabowo bikinlah tim independen ini supaya kemudian informasinya itu bisa discrutinize dan dilengkapi secara komprehensif dikasih ke beliau. Nah baru kemudian ngomongin sanksinya, sebab sanksi ini jangan cuman orang dihukum, tapi memastikan tindakan seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi itu juga sangat penting. Apa jaminannya ini nggak pernah terjadi lagi? Saya khawatir sekali ada duit gede di sini, Pol. Bandara, orang bikin bandara. Pertama kan gini, bikin bandara tuh kan nggak mudah, Bos. Iya, izinnya. Jadi kalau ada orang bikin bandara di sebuah negara dan kemudian diresmikan oleh kepala negara, ini kan hanya top ranking official aja yang bisa main di situ. Ya, Pak, saya ada pertanyaan umum sih Pak. Pertama, yang meresmikan itu Jokowi Pak. Ya Pak ya. Terus yang kedua, andai Bapak sebagai Prabowo, sedangkan di situ banyak orang-orang yang keterlibatan lah, orang-orang yang Jokowi gitu Pak. Ya kan buktinya kan bisa jadi kita mendudukan saling menutupi Pak. Jangan-jangan nggak cuma bandara, ada pelabuhan tikus yang mungkin nggak dijaga kan gitu Pak. Kalau mereka tetap berkuasa dikasih wewenang jabatan ya hal ini ya biasa aja Pak. Bakalan ada lagi nanti kan gitu kan. Asumsi dasarnya kalau saya Pak Prabowo, saya tidak tahu itu. Nah, ini kan udah tahu ada. Ya enggak, kan asumsi dasarnya kan saya tidak tahu dan saya baru dapat informasi dari Menhan, dari salah satu bawahan saya. Itu kan asumsi dasarnya itu. Iya. Maka kalau saya langsung mikir investigasi terhadap kejadian khusus ini harus dilakukan. Perlu nggak Pak orang-orang lama itu diganti Pak? Tunggu dulu, investigasi dulu. Lo kayaknya semangatnya mau menghukum aja lo. Maksudnya genah dulu duduk masalahnya gitu loh. Maksud saya itu ini seberapa kejahatan itu ditoleransi gitu loh. Itu dulu tuh yang dijadiin soal. Karena apa? Penghukuman orang ini tergantung dari dia ini melakukan kejahatannya apa. Jadi quality of dari kriminalitasnya itu yang mesti diukur dulu, Bos. Dan sejauh mana dampaknya itu semua bisa diakumulasi dan dijadikan dasar untuk menghukum orang itu. Dan ini kan bukan sekedar menghukum. Kita harus bangun sistem untuk mencegah proses itu lagi. Iya. Supaya itu tidak terjadi lagi. Jadi harus kombinasi kayak gitu kan. Dan yang lebih penting lagi sekarang bandara itu ditutup apa enggak? Jangan-jangan udah diketahui itu. Ditutup, dijaga militer Pak. Di berita. Ya, apa jaminannya gitu kan. Itu yang mesti dilakukan kalau menurut saya. Ya. Bikin tim investigasi khusus oleh presiden, dibentuk presiden, dia bertanggung jawabnya kepada presiden. Kasih tenggat waktu yang membongkar itu seluruhnya tadi yang saya bilang tuh. Supaya ketahuan tuh siapa pelaku, bagaimana modus operandi, bagaimana dampaknya, dan semua itu kemudian baru diketahui siapa saja pemain yang ada di situ. Apa yang dia sudah nikmati dari permainan dan kejahatannya itu. Nah, akumulasi dari informasi itu yang kemudian ditransformasi menjadi bagian dari proses melakukan penindakan. Ya, itu menarik Pak kalau dibikin tim, oke lah menarik Pak. Sedangkan ada orang-orang yang masih berkuasa Pak, apakah dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk intervensi? Orang berkuasa. Kalau dari informasi itu sudah menunjuk secara kuat indikasi orang-orang yang terlibat, copot dulu dong. Iya.
Copot dulu orang. Kenapa nggak di reshuffle gitu, Pak? Ya, dicopot dulu. Kalau udah dicopot kan pasti di reshuffle, Bos. Iya. Jadi ada bisa dicopot, bisa diberhentikan sementara, bisa juga diambil jabatannya gitu kan. Dia masih tetap ASN teman diambil jabatannya supaya dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan atau biasanya disebut dengan obstruction of justice, mengganggu proses pemeriksaan dan penyidikan yang sedang dilakukan. Kamu ini mau hukum orang aja? Enggak sih, Pak. Menarik sih, Pak. Jadi Pak Menhan menjelaskan itu perihal IMIP, di sampingnya ada Kapolri, samping juga ada Panglima dan ada beberapa jenderal, dan itu kan kegagalan mereka dibongkar di situ gitu loh, Pak. Kan itu ada 3 artinya kalau Menhan bidang 1, semua kebijakan yang diambilnya dan diketahui Menhan dan akan diambilnya juga harus diketahui oleh Panglima dan Kapolri. Itu kan pesan pertama seperti itu kan. Nah, pesan yang kedua bukan hanya diketahui, Menhan ini didukung oleh kepolisian dan militer. Artinya kan kalau udah topnya ada di situ, siapa yang berani macam-macam maka akan berhadapan dengan institusi negara yang representasinya adalah Menhan, kepolisian dan Panglima. Ya kan? Nah, yang jauh lebih penting dari ini sebenarnya ketika sudah laporan itu apa actionnya kan gitu, Bul. Nah, baru yang ketiga, kalau yang ketiga ini adalah diperiksa semua apakah ada organ di bagian kepolisian dan militer yang terlibat. Dan mungkin juga kalau itu mengarah pada Panglima dan Kapolri maka harus ada pemeriksaan kan. Kan kita nggak ngerti. Nah, kalau menurut saya periksa dulu deh, jangan langsung periksa Kapolri. Jangan periksa dulu prosesnya, baru kemudian ini sejauh mana keterlibatan mereka. Kan kita nggak ngerti. Jadi butuh tim khusus, Pak ya? Ya, jadi jangan buru-buru karena ini kan soliditas antara kepolisian dan militer untuk menghadapi yang itu jadi penting banget kan, Bos. Begitu dong. Ya, kalau bikin soliditas terus atasnya ternyata pemainnya ya kan. Nah, yang lebih penting lagi sekarang adalah ini bukan hanya urusan negara. Informasi ini kan tidak hanya diketahui oleh Panglima, oleh Kemenhan, kan ada peneliti tuh yang menyampaikan. Maksud saya keterlibatan publik untuk terlibat di dalam proses ini juga harus dilakukan karena mata dan telinga publik itu juga punya kemampuan untuk menerobos dinding-dinding dan sekat-sekat tebal dan sepi. Dan asik loh. Sekarang kita minta aja Pak Prabowo bikinlah tim investigasi khusus, orang-orang yang independen dan orang-orang itu bertanggung jawab pada kemudian kasih tenggatnya, dari situ umumkan ke publik, bangun sistem, siapa yang bersalah seret, jangan ada ampun. Kita doakan Pak Prabowo sehat aja, Pak. Amin. Terus sehat, terus berani sih, Pak. Amin. Jadi sekarang jadi itu Pak, penasihat MUI, Pak. Siapa? Amin, amin. Udah itu Pak, semoga aja Pak Prabowo benar-benar berpihak kepada rakyat dan ini ngebongkar semuanya. Tidak takut lah Pak, kan jargonnya gitu kan, akan saya sikat semua gitu. Enggak menghina lu bilang orang takut. Ya, takutnya takut gitu. Enggak lah. Buktinya kan mereka masih dikasih kekuasaan gitu Pak. Mereka itu siapa sih? Kamu tuh berlindung di balik mereka. Mereka itu siapa mereka? Mereka itu sebut menteri-menteri yang periodenya Jokowi gitu loh Pak. Menteri periode Jokowi yang masih ada di kekuasaan. Lah itu kan banyak menterinya. Lah kan banyak Pak. Sebutnya nggak berani. Itu sih Pak. Perlu dicurigai Pak ya. Yes. Takutnya ada yang lain-lain lagi Pak. Gitu. Siap, terima kasih Pak untuk jawabannya. Kita akan sambung lagi di next kasus. Insyaallah pasti ada Pak. Iyalah. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di negara Konoha ya, apapun yang berhubungan sama rezim Jokowi ya, rezim terkutuk laknatullah 10 tahun yang lalu, pasti masih ada saja pembelanya, masih ada pemujanya, masih ada pecinta matinya yang membela-bela mati-matian dan selalu mengatakan bahwa kita ini orang-orang yang benci. Kita ini tergolong orang-orang pembenci, katanya begitu ya. Padahal saya kasihan sama mereka. Termul-termul ini luar biasa. Termul-termul ini nggak paham hukum sunatullah. Hakikat itu, nilai sebuah hakiki itu termul nggak paham. Sudah banyak membahas masalah Bandara Morowali. Jadi nanti kita putarkan videonya Jokowi ya ketika diwawancarai oleh wartawan. Gimana Pak pendapatnya Bapak tentang tudingan yang masalah bandara ilegal di Morowali ya? Jawabannya Jokowi seperti biasa kan? Lagu lama kan? Saya tidak tahu, seingat saya dulu saya meresmikan Bandara Maliyu atau apa. Kalau IMIP ini saya nggak tahu. Tapi kan wartawannya nanya, tapi kan Bapak dituding, Bapak ikut meresmikan. Jawabannya Jokowi apa? Ya apa-apa kalau yang jelek-jelek, yang buruk-buruk pasti dilarikan ke saya. Gitu kan? Untung Jokowi nggak jawab, nggak tahu kok tanya saya. Untung nggak jawab gitu. Kan gitu lagunya ya. Karakternya begitu memang. Oke, jadi gini temannya, intinya gini teman-teman. Intinya, poin pertama,
Saya ini bukan kaum pembenci, haram hukumnya membenci orang. Untuk apa saya benci Jokowi? Walaupun saya di penjara 4 tahun dan 10 bulan di rezimnya dia, enggak ada. Padahal kalau saya benci pun saya juga punya alasan, tapi saya enggak benci. Yang saya benci itu jabatannya, sistemnya, cara memimpinnya, ya. Rezimnya yang saya benci. Oke, yang kedua, Kemenhan Syafri Samsudin, Kemenhan, itu dalilku, itu hujahku. Kemenhan mengatakan ada bandara yang tidak ada otoritas negara di Morowali, nggak ada bea cukai, nggak ada imigrasi, nggak ada macam-macam bandara yang tidak ada otoritas negara. Jadi kata Syafri Samsudin ini tidak boleh republik di dalam republik, kan gitu intinya. Ini dalilnya Kemenhan. Lalu sama PSI, sama Termul, sama Projo, sama pemuja-pemujanya, dipelintir, dibela, mati-matian, ya pokoknya itu bukan Jokowi yang meresmikan, bla 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 bla. Oke. Nah tapi luar biasa, viral video salah satu netizen cewek, Termul anu kayaknya, Termul hakiki kayaknya nih, Termul paten ya, Termul wanita. Bapak gue di belakang bannernya rezim Jokowi yang pernah datang ke MIP ini. Jadi gini loh, mau itu diresmikan Jokowi atau tidak bandara itu, mau itu Jokowi tahu atau tidak penting. Yang penting itu bandara ilegal, yang penting itu bandara yang tidak ada otoritas negara, yang penting disitulah keluar masuk manusia yang nggak jelas, keluar masuk barang yang nggak jelas, itu intinya, dan itu ilegal. Menurut beberapa sumber Luhut 5 kali ke sana, Jokowi ke sana. Kalau sekarang itu dinyatakan bandara ilegal dan Jokowi ngeles, saya nggak tahu, ya monggo, biar Allah dan netizen yang menghukumi kan gitu. Jadi sudahlah, pokoknya Konoha ini luar biasa. Belum selesai banjir Sibolga, mana itu yang banjir bandang, kayu-kayu gelondongan ini, ya Allah. Pokoknya Allah buka aibnya satu persatu, dari dulu sampai sekarang, sampai kapan itu dibuka terus aibnya sama Allah. Intinya negara ini negara yang dipenuhi orang-orang yang saling sandera. Oke, saya nggak mau ambil pusing itu. Yang penting sekarang presidennya Prabowo. Udah, Pak Prabowo, baik buruk, hitam putih, merah hijau, negara ini tergantung Anda sekarang. Kita sebut dari Haiti misalkan. Nggak boleh, musim Hasanuddin. Hasanuddin. Yang internasional, yang udah pasti internasional Hasanuddin. Berarti barang-barangnya turun di Hasanuddin. Turun di Hasanuddin dulu. Iya. Dicek di Hasanuddin dulu. Imigrasi baru nanti terbang di Hasanuddin, baru masuk pesawat domestik ke IMIP. Oh. Nah itu diawasin Kementerian Kecuali Perhubungan. kalau bandaranya itu ada kong-kalingkong ya. Oh itu lain lagi toh. Nah, kalau itu sih kita hobi kan. Nah, itu gua nggak tahu lagi tuh. Tapi by law, by kebijakan gitu. Nggak yang ditakutin sama Menhan kan kemarin. Ya mungkin itu, karena dia tahu kali ada kong-kali-kong. Kita nggak tahu. Kalau dia datang bawa senjata, bawa. Itu bawa senjata, bawa. Mungkin dia mencium bau itu. Tapi ngomongnya harus nggak gitu. Ya, harus diam aja lah, lalu operasi aja. Oh iya. Nah, maksud gue itu. Yang di IMIP itu memang industri lumayan gede juga loh. Gede. Tapi rakyatnya miskin tuh. Ya. Terus ini mana? Dan kebanyakan di sana tenaga kerja asing semua ya Pak ya? Iya, karena kan dia mindahin smelternya. Smelternya bukan bikin baru itu, mindahin dari yang berpolusi di Cina pindahin situ. Lu serius lo cek, lo tanya. Kalau 15 tahun yang lalu lu ke Beijing kan gelap tuh asapnya. Nah, itu semuanya udah dibawa ke sini sebagian. Lo tanya siapa yang bawa ke sini. Jangan lo tanya gua, lo tahu pasti. Tapi yang buat orang kaget tuh Pak Syafri itu heroik sekali. Maksudnya kayak dari kata-kata tuh kayak dia geram gitu, kesal gitu. Saya yakin dia pasti melihat sesuatu di sana. Iya, bisa itu, bisa dia juga macam-macam lah. Mungkin diperintah presiden untuk lihat ada apa gitu-gitu kan. Nah, tapi itu saya izin oke, cuman dia ya memang nggak ada petugasnya. Ya petugas di perhubungan aja. Afsek ada lah, menara nggak ada memang karena ngikut yang Morowali. Berarti yang ngelola perhubungan sama si perusahaan itu ya. Jadi persyaratan itu ada semua. Tapi kalau dikadalin ya nggak tahu ya. Pasti mungkin Syafri lihat. Nah kalau di situ dia lalu masukin barang, keluarin barang dari situ langsung ke Cina misalnya, nah itu lain persoalan. Kan bisa aja. Kalau panjangnya 1.300 atau berapa? Mau jadi 2.000, 1.300. ATR bisa itu. Masukin barang-barang situ, bawanya bisa. Makanya Faisal Basri Armanung kan bilang itu yang dibawa berapa gitu, cacat berapa. Bisa gitu. Mungkin Syafri tahu itu. Itu berarti hasil dari tambang itu dibawa keluar. Ya kan harusnya nggak keluar dari situ. Iya. Dari situ perginya kemana kita nggak tahu ya? Nggak tahu.
Tanya pada rumput yang bergoyang di situ. Sama misalnya tambang-tambang emas yang udah lama, tambang-tambang gelap itu kan ada yang datang ngambil ngatur tarik helikopter, bilang selama ini kan begitu. Apa ada? Ada. Yang jaga.